Dimulai dengan memperlihatkan aktivitas warga di desa Kuala Tembeling Pahang tahun 1890. Tiba-tiba datanglah Jenderal Tentara Inggris bernama Shears dan pasukannya juga ditemani oleh pembunuh bayaran dari Pulau Kalimantan yang bernama Toga menghampiri warga desa. Dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Salah satu dari tentara Inggris kemudian menghajar warga desa sampai tersimpuh ke tanah. Tentara Inggris itu pun mengatakan bahwa mereka mencari pemberontak yang bernama Mamat, Lazim dan Seman. Namun mereka tidak ada yang ngaku, dan Toga pun langsung menghajar warga itu dan membunuhnya. Lalu akhirnya Mamat pun mengaku dan menyerah kepada tentara Inggris itu. Saat mereka ditangkap, berdirilah seorang perempuan yang suaminya dibunuh tadi dan berkata bahwa tentara Inggris akan menyaksikan kebangkitan orang Melayu melawan kekejaman penjajah kulit putih. Lalu jenderal itu pun marah dan menembak perempuan itu. Warga desa pun melawan dan akhirnya mereka semua ditembak secara biadab. Adegan berpindah pada sebuah hutan di mana Mat Kilau dan rekan-rekannya sedang berlatih bela diri yang dilihat oleh guru mereka bernama Tok Gajah. Tok Gajah pun memberi wejangan kepada Mat Kilau, Wahid, Awang, dan Brahim. Sementara itu di Jerantut, Pahang. Datok Raja Haji Muhammad pun menulis surat untuk disampaikan kepada Datok Bahaman yang ada di Temerloh, Pahang dan juga kepada Haji Sulong yang ada di Hulu Semantan, Pahang. Sementara itu di tambang emas Kuala Tembeling, tampak warga sedang melakukan kerja paksa menambang emas yang dikawal oleh banyak tentara Inggris. Lalu tibalah Mamat, Lazim dan Seman yang ditangkap tadi. Di lain tempat, Mat Kilau bersama kawan-kawannya menjumpai Usup di rumahnya untuk mengajaknya menjadi pejuang. Namun Usup menolak, karena dia mempunyai tanggung jawab menjaga ayahnya yang sudah tua renta. Markas besar tentara Inggris Shears bertemu dengan Residen J.P. Roger, yang mana Roger menyuruh Shears agar segera menguasai pantai timur yang merupakan misi baru mereka. Sementara itu di rumahnya Mat Kilau sedang mengajar anaknya ngaji, dan mengajarkan kisah-kisah para pejuang Muslim zaman Nabi Muhammad. Sementara itu di rumahnya Wahid seperti berselisih paham dengan istrinya bernama Rokiah dikarenakan ia sedang hamil dan ia tidak suka jika suaminya Wahid pergi ikut berperang dengan Mat Kilau. Kita, bayangkan masa depan anak kita nanti. Saya tak nak keturunan saya jadi hamba penjajah. Esokan harinya para petinggi orang Melayu berkumpul untuk menunjukkan siapa pemimpin para pejuang nantinya. Setelah berdiskusi dengan Raja Muhammad, Haji Usman pun menunjukkan Mat Kilau sebagai pemimpin. Anak murid Tok Gajah sendiri, Mat Kilau. Namun Haji Sulong tidak setuju karena Mat Kilau merupakan anak kemarin sore, dia lebih setuju Mat Lela yang jadi pemimpin pejuang karena dia lebih tua dari Mat Kilau. Di sini tampak Awang kesal karena dia tidak dipilih jadi pemimpin. Disinilah awal mula sifat aslinya Awang keluar. Lalu untuk memutuskan siapa yang jadi pemimpin antara Mat Kilau atau Mat Lela, mereka pun mengadakan duel untuk melihat siapa yang lebih layak. Dalam duel itu pun Mat Kilau berhasil mengalahkan Mat Lela, dan Mat Kilau lah yang menjadi pemimpin para pejuang. Malam harinya mereka pun berkumpul, Awang yang tidak suka melihat Mat Kilau jadi pemimpin pun tampak sangat kesal. Di mana hal itu dilihat oleh ayahnya yaitu Tok Gajah. Ia pun dinasehati namun tetap saja tidak terima jika Mat Kilau yang memimpin para pejuang. Awang pun pergi dan tidak sengaja dia melihat para tentara Inggris yang sedang membawa senjata ke markasnya. Kini di dermaga Kuala Tembeling datanglah tentara Inggris untuk mengambil pajak kepada para pedagang Melayu. Jika mereka tidak mau membayarnya maka dagangan mereka akan diobrak-abrik. Di situ juga ada Usup dan ayahnya yang ingin berjualan di pasar itu. Lalu datanglah Yasin yang membantu Usup, terjadilah pertarungan antara Yasin dan para tentara Inggris. Namun, karena jumlah tentara Inggris sangat banyak, Yasin pun terjatuh dan dipukuli dengan kejam. Lalu entah dari mana datangnya Mat Kilau pun tiba. Dengan berbekal kalimat syahadat yang merupakan pembakar semangat juangnya Mat Kilau dan ditambah dengan kekuatan bela diri yang hebat, Mat Kilau pun berhasil mengalahkan semua tentara Inggris. Namun, datanglah Awang dan langsung menghajar Mat Kilau. Mereka berdua pun bertarung. Di markas saat Shears ingin membuat kerja sama dengan Go Hoi.
Datanglah Toga memberikan informasi bahwa dermaga Tembeling diserang dan para prajurit semua dikalahkan oleh satu orang saja bernama Mat Kilau. Keesokan harinya Shers mengundang Pak Deris yang merupakan ayah dari Mamat untuk melihat kondisi anaknya. Shers pun meminta Pak Deris menjadi mata-mata dan menjadi pengkhianat bangsa agar anaknya selamat. Mamat pun menyuruh ayahnya untuk tidak berkhianat namun ia menolaknya. Paginya Shers bersama Toga dan prajuritnya menghampiri pedagang di pasar Kuala Tembeling. Shers pun menanyakan tentang siapa kemarin yang melakukan pemberontakan di pasar. Namun tidak ada yang menjawab lalu Shers pun menembaki salah satu penduduk yang tidak mau memberitahunya, kemudian datanglah Mat Kilau bersama Wahid, Brahim dan Yasin yang langsung menghajar mereka. Mat Kilau pun berhasil menangkap Shers dan ingin memenggal kepalanya Shers. Saat ingin membunuh Shers datanglah Awang yang seolah-olah menjadi pahlawan dan ingin membuat perjanjian dengan Shers yang isinya orang Inggris boleh melakukan apapun di tanah Melayu asalkan tidak ada lagi pertumpahan darah antara orang Melayu. Shers pun mengatakan mengapa bangsa Melayu dengan mudah dijajah karena mereka adalah bangsa yang terpecah belah, tidak pernah bersatu, itu sebabnya mereka lemah. Bangsa kamu akan sentiasa dijajah. Malamnya pun di markas para pejuang Melayu, mereka berkumpul dan terjadi selisih paham antara Kilau dan Awang. Di mana Awang mengajak mereka untuk merampas senjata milik tentara Inggris untuk menambah kekuatan mereka. Namun Kilau menolaknya, karena menurut Kilau jika merampas senjata milik tentara Inggris sama halnya masuk ke dalam mulut harimau. Akan tetapi Brahim dan Yasin setuju dengan Awang karena mereka butuh senjata untuk mengalahkan penjajah Inggris. Malam itu juga Awang bersama Brahim dan Yasin, bergerak menyerang dan merampas senjata milik tentara Inggris. Dan mereka pun berhasil mengalahkan tentara Inggris itu dan merebut senjata yang dibawanya. Hal itu pun sampai di telinga Shers yang membuat Shers sangat marah karena Awang sudah mengingkari janjinya dengan orang Inggris. Oleh sebab itu, pagi harinya Shers menyuruh prajuritnya untuk menghancurkan dermaga Kuala Tembiling dan membunuh para pedagang di sana. Dengan menggunakan meriam dan bersenjata lengkap prajuritnya pun langsung membakar pasar itu. Sementara itu di rumah Kilau, ternyata Kilau sudah mengetahui bahwa Brahim dan Yasin ikut dengan Awang untuk merampas senjata tentara Inggris. Kilau sangat marah dan kecewa terhadap ulah mereka. Lalu tiba-tiba datang warga dari dermaga Tembiling melapor kepada Mat Kilau bahwa dermaga dibakar, dan prajurit Inggris sedang bergerak menuju ke rumahnya Wahid. Ternyata tentara Inggris sudah tiba di rumah Wahid dan bertanya kepada Rokiah tentang keberadaan suaminya itu. Namun Rokiah tidak memberitahunya dan prajurit Inggris langsung menghajar Rokiah yang sedang hamil besar. Wahid dan Kilau pun berlari dengan kencang menuju ke rumah Wahid. Namun mereka terlambat, Rokiah tewas di depan matanya Wahid yang mana pedang milik pembunuh bayaran itu menancap di perut istrinya yang sedang hamil. Wahid pun ditahan oleh Kilau untuk tidak menghampiri mereka dulu. Baru saat prajurit Inggris sudah pergi, Wahid langsung bergegas menghampiri istrinya yang sangat sekarat. Di sini adegan yang paling sedih sih guys. Di mana Rokiah menyuruh Wahid untuk terus berjuang menyelamatkan tanah Melayu dan ia selalu di pihaknya. Lalu di rumah Tok Gajah memarahi Awang, Brahim dan Yasin atas kesalahan yang mereka lakukan yang mengakibatkan penduduk desa diserang. Awang pun menyesali perbuatannya dan bersedia dihukum. Lalu datanglah Mat Kilau dengan muka yang marah, memberitahu Awang bahwa istri Wahid dibunuh oleh tentara Inggris. Kilau pun menghajar Awang dan mengeluarkan kerisnya ingin membunuh Awang. Namun ditahan oleh Tok Gajah. Awang pun merasa sangat-sangat bersalah dan menyuruh Kilau menghukumnya. Namun Kilau menolaknya, dan akhirnya mereka pun berpelukan dan bersatu untuk melanjutkan perjuangan bangsa Melayu. Sementara itu, Wahid yang dipenuhi rasa dendam menghadang prajurit Inggris yang membunuh istrinya. Ia pun berusaha untuk membunuh mereka, namun dikarenakan tentara Inggris sangat banyak, ia pun kalah dan dibawa ke markas tentara Inggris. Wahid pun disekap di sana dan dihajar oleh Toga. Kilau dan yang lain pun mengatur rencana untuk menyelamatkan Wahid. Awang bersedia untuk memasuki benteng untuk menyelamatkan Wahid dan menebus kesalahannya. Tiba-tiba datanglah Usup yang berubah pikiran untuk ikut membantu perjuangan. Malamnya pun tiba mereka dengan persiapan yang siap pergi menyelamatkan Wahid. Awang dengan keahlian kamuflasenya mengendap-endap menyusuri parit. Mat Kilau pun dengan cerdik dan langsung mencekik prajurit Inggris dengan diam-diam. Mereka dengan kompaknya bekerja sama sebagai pejuang.
Awang menembakkan panah apinya ke arah dinamit yang membuat ledakan ke arah gudang di mana Wahid disekap. Perkalian pun berlangsung, di mana Awang dan Wahid bersama-sama mengalahkan prajurit Inggris. Mat Kilau pun bersama lainnya berhasil membakar dan mengalahkan prajurit Inggris lainnya. Datanglah Toga dengan prajurit bantuan dari tentara Inggris yang membuat mereka kewalahan. Toga dengan kemampuan bela dirinya yang setara dengan Mat Dog pun berhasil membunuh Usup. Melihat prajurit Inggris yang begitu banyak, Mat Kilau dan lainnya pun mundur terlebih dahulu. Esokan harinya pejuang dan beberapa warga pergi bersembunyi di dalam goa di tengah hutan. Disitulah mereka bersembunyi dan juga mempersiapkan diri untuk melawan penjajah Inggris. Awang pun mengajak kawannya bernama Kelubi dan Hitam untuk berjuang bersama. Wahid pun di sini memaafkan kesalahan Awang dan mereka kembali bersatu. Malam harinya Tok Gajah dan Mat Kilau menemui para penduduk untuk mengajak mereka berjihad membela bangsa Melayu dari penjajah Inggris. Namun, mereka semua menolaknya. Kilau pun kembali ke goa persembunyian. Tampak mereka sedang membuat jebakan dan mengatur strategi untuk melawan tentara Inggris. Dan disinilah Kilau tahu bahwa selama ini ada pengkhianat di antara mereka. Kelubi mengatakannya kepada Kilau bahwa mereka menemukan 3 penduduk desa yang ditangkap dan dipenjara oleh Inggris. Dan salah satunya Mamat yang merupakan anak dari Pak Deris. Malam itu juga Kilau dan Wahid langsung menyusup ke rumah Pak Deris. Kilau sangat marah terhadap Pak Deris. Pak Deris beralasan berkhianat karena tidak ingin anaknya mati. Dan rupanya Kilau pun memanfaatkan Pak Deris untuk mengarahkan tentara Inggris menuju ke hutan yang telah dipasang jebakan oleh Kilau dan lainnya. Esokan harinya, di saat Shers dan pasukan sudah kebingungan mencari keberadaan para penduduk, datanglah Pak Deris. Dan mengatakan bahwa Mat Kilau dan yang lainnya melarikan diri ke hutan cabang hulu. Dan ia menjelaskan setiap jalan masuk dan keluar hutan itu. Malam harinya Mat Kilau dan lainnya melakukan sholat berjamaah dan berlatih bersama untuk menghadapi pertempuran esok hari. Pagi harinya, para tentara Inggris masuk ke hutan untuk mencari Mat Kilau dan yang lainnya. Sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan mereka pun masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan. Begitu banyak jebakan yang telah dibuat, membuat semua pasukan tentara Inggris yang masuk ke hutan itu pun tewas hanya menyisakan 1 orang yang sengaja tidak mereka bunuh agar dia melapor kepada Shers. Lalu Mat Kilau dan lainnya pun berlari keluar hutan itu dan menyerang Shers bersama Toga dan lainnya. Shers pun langsung menyuruh prajuritnya untuk menembakkan meriam yang membuat pasukan Mat Kilau kewalahan. Namun mereka terus maju dan tak gentar. Tidak diduga penduduk desa pun tiba-tiba ikut membantu pertempuran. Pertempuran pun pecah antara pasukan Mat Kilau yang dibantu penduduk desa dengan prajurit Inggris. Dan akhirnya Pak Deris pun membunuh Go Hoi dan Shers pun tahu jika Pak Deris berkhianat kepadanya. Melihat prajuritnya tampak kewalahan, Shers pun kabur menggunakan kudanya. Namun, Mat Kilau melihat dan langsung mengejarnya. Hal itu pun diketahui oleh Toga dan ia menghentikan Mat Kilau, mereka pun lalu berduel. Sementara itu Wahid juga berduel dengan pembunuh istrinya. Dan akhirnya Wahid berhasil mengalahkan pembunuh istrinya itu. Duel sengit masih terjadi antara Mat Kilau dan Toga. Kemampuan bela diri yang ditampilkan sangat apik. Keduanya sama-sama kuat dan saling menjual beli serangan. Saat Mat Kilau sudah terpojok, Toga pun melemparkan pedang ke arah Mat Kilau. Toga tampak sangat meremehkan Mat Kilau. Sementara itu Yasin terkena tembakan gara-gara ia ingin menghalangi tembakan yang mengarah ke arah Awang. Wahid pun membantu Mat Kilau untuk melawan Toga. Duel 2 lawan 1 pun terjadi, namun mereka berdua belum sanggup mengalahkan Toga dan akhirnya menyebabkan Wahid terbunuh. Melihat hal itu Kilau sangat marah dan tidak tinggal diam, langsung kembali menghajar Toga. Ia pun berhasil menancapkan kerisnya yang berkilau ke dada Toga dan Toga pun tewas di tangan Kilau. Pasukan Kilau dan penduduk desa berhasil memenangkan pertempuran. Namun banyak korban jiwa yang berjatuhan. Mat Kilau pun berjalan dengan menggendong mayat Wahid ke arah Awang dan lainnya.
Dan film pun selesai. Saya sarankan untuk kalian menonton filmnya langsung karena cukup banyak adegan seru dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah para pejuang Islam. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.